hidayah dan mendapatkan hidayah itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Maka ketika seorang hamba telah mendapatkan hidayah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika seorang hamba ternyata terbukti terus berusaha mencari hidayah, mencari petunjuk dengan cara thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama Allah, maka ini kenikmatan yang juga ora bain-bain, tidak sembarangan. Ini harus kita syukuri. Maka kembali bahwa nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang ada yang tidak bisa terhitung adalah nikmat mendapatkan hidayah dan nikmat mau mencari kesempatan yang lalu, di pertemuan yang terakhir, kita masih membahas tentang bab khauf, takut. Dan saat itu kita sedang membahas hadis ke-63 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, atau hadis keempat dari bab al-khauf, takut. Dalam hadis itu digambarkan tentang bagaimana tingkat ketakutan seorang hamba, bahwa ternyata takut itu bertingkat-tingkat. Antara satu orang dengan yang lainnya tidak sama. Semakin apa yang membedakan? Jadi membedakan tingkat rasa takut seorang hamba dengan yang lainnya, telah kita pelajari bahwa yang membedakan itu adalah tebal tipisnya apa? Keimanan. Saya kandel imane, saya wedi. Semakin tebal keimanan seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin dia kenal kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah. Ini yang membedakan. Kemudian kita diberi contoh dalam hadis ke-63 oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi, tentang perkataan Anas bin Malik yang saat itu belum selesai kita berikan contohnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini perkataan yang sangat agung, perkataan yang sangat agung dari seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik. Layak bagi kita untuk menghafalkannya. Ya, layak bagi kita untuk menghafalkannya. Beliau mengatakan bahwa kepada para hadirin saat itu, Anas bin Malik tentu memiliki murid-murid. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian akan mengerjakan perkara-perkara yang menurut pandangan kalian itu lebih lembut, lebih sederhana, lebih sepele ketimbang sehelai rambut. Padahal dulu perkara-perkara itu di zaman kami, ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kami dulu menganggapnya termasuk perkara yang menghancurkan. Jadi karena keimanan sahabat yang diberikan oleh Allah, kemudian melalui bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneguk sumber
ilmu langsung dari mata airnya. Keimanannya tebal mereka. Seperti yang kita gambarkan kemarin, bahwa seorang mukmin itu ketika melihat dosanya seakan-akan apa? Seorang yang duduk di bawah gunung, keamblegan gunung. Hampir dia merasa gunung itu runtuh menimpanya. Hati-hati, arep ambruk. Lari dia. Dia lari dari dosanya. Sekecil apapun dosa. Sementara orang yang fajir santai-santai saja. Orang yang pendosa, sing atine pun, yang hatinya sudah apa? Karaten. Naudzubillah min dzalik. Menganggap bahwasanya dosa-dosa itu seperti halnya seekor lalat mencolok hinggap di hidungnya, dia gini kan. Nanti mencolok lagi sudah, gini kan lagi. Ini perbedaan antara orang yang beriman, yang imannya tebal, dengan orang yang imannya menipis karena sering berbuat dosa. Nah, sahabat seperti itu. Mereka imannya tebal, sehingga menganggap perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa yang ada di hadapan mereka itu adalah perkara-perkara yang muhlikat, yang kalau dikerjakan hancur diri mereka. Kemudian beliau mengatakan, ini nanti dosa-dosa yang dulu kami anggap bahaya, kalian akan anggap ringan, sehingga kalian mengerjakannya dengan mudah. Dosa itu bisa dua macam. Apa saja? Meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Ini perlu jelas, namanya dosa itu begitu. Meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Jadi perbuatan-perbuatan wajib yang dulu para sahabat semangat, getol melakukannya, istilahnya direwangi lara-lara ya tetap teka, ngoten niku. Jadi walaupun sakit tetap berusaha datang. Perbuatan-perbuatan yang wajib mereka berusaha tetap datang mengerjakannya. Dan ketika ada perkara yang haram, mereka adalah orang yang segera meninggalkannya sejauh-jauhnya. Ini para sahabat. Nah, kemudian kemarin kita contohkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau tasih gesang wonten ing alam donya, masih hidup. Ada perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh sahabat itu apabila mengerjakannya, apabila meninggalkannya, maka itu adalah dosa yang menghancurkan. Ada perbuatan-perbuatan yang apabila mengerjakannya, itu juga dosa yang menghancurkan. Di antaranya kemarin kita contohkan adalah sholat apa? Jamaah. Sholat jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa memiliki semangat, kemauan, kemampuan, kesempatan untuk melakukan sholat jamaah sampai akhir al-hayat, sampai orang-orang munafik. Itu di zaman itu. Tidak datangnya seorang ke dalam jamaah sudah merupakan label dari apa? Sebuah sifat kemunafikan. Bahkan dicap munafik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq au maridun. Dulu kami memandang, dulu kami berpendapat kalau ada orang tidak datang sholat jamaah itu hanya ada dua kemungkinan. Munafik sing cetha-cetha munafikipun
atau sakit sing tenan larane. Munafik yang betul-betul munafik atau sakit yang betul-betul sakit. Walaqad kana ar-rajulu yuhada baina ar-rajulain hatta yuqam fi shaf. Dan dulu sampai-sampai orang itu dipapah. Dipapah niku di napa jenenge? Ya, di dua orang. Nggih. Nek sing ngrangkul wong siji berarti nek sing ngrangkul orang satu berarti apa? Penyakitnya gimana? Ringan. Ya kan? Penyakitnya ringan. Ini yang ngrangkul dua orang, bisa dibayangkan? Berarti kan kemungkinan sikile mboten ngambah lemah. Alias napa? Seret-seret. Masya Allah. Badannya lemes. Jadi penyakitnya ini menunjukkan penyakit yang berat. Sampai mereka milih tetap hadir. Pokoknya nyong. Pokoknya saya kudu datang. Ya. Ini jadi ada faedahnya. Dipapah di antara dua orang. Ini menunjukkan kadar penyakitnya sudah. Sekarang kan banyak dua orang pakai apa nih kok? Drug bar. Itu dua orang bisa. Ternyata orang sudah nggak bisa apa-apa. Berarti kan kemungkinan ada tipe-tipe orang yang seperti itu dipapah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Milih tetap sholat. Kita yang dipapah oleh dua kaki kita terkadang abot mangkat sholat jamaah, berat dalam melaksanakan sholat jamaah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allahumma amin. Memberi hidayah, kemudahan kita, meringankan langkah kita untuk senantiasa menghadiri apa? Sholat jamaah. Ini terutama bapak-bapak ya, kan ibu-ibu. Ini contoh yang pertama. Berarti sholat apa? Jamaah. Dulu di zaman sahabat perkara yang besar. Sekarang banyak disepelekan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Namanya juga alasan. Alas wite akeh. Jadi namanya alasan itu akeh. Nggih. Ngoten niku. Yang kedua, contohnya ini saya nukil dari bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kadzalika aidan al-ghish. Contohnya lagi adalah ghish, curang. Ya. Lancung atau curang ya berarti ya, curang. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku curang itu berat sekali konsekuensinya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasya falaysa minni. Orang sampai melakukan tindakan curang bukan termasuk pengikutku. Coba jenengan karo Pak Kiai pun melu ngaji niku. Kita ngaji ke Pak Kiai, kita ngaji ke Pak Ustad. Terus kemudian tiba-tiba kowe nek curang dudu muridku. Niku rasanya pun kepripun? Gemeter kita ini. Aduh, ora diakui tadi murid. Ini bukan kiai, ini gurunya para kiai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau sampai curang kamu bukan pengikutku. Kira-kira para sahabat takut enggak? Wedi banget. Apa sih bentuk curang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, seperti kecurangan yang mungkin banyak terjadi di sebagian kaum muslimin. Suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Jalan masuk ke pasar. Tiba-tiba dia melihat seorang penjual makanan mentah.
Mungkin bahan makanan begitu ya, bahan makanan. Kemudian dia ngecek, tangannya dimasukkan ke tumpukan makanan tersebut. Ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya, dimasukkan tangan itu. Ternyata fawajada balalan, ternyata sing seseh ngisor teles. Kalau makanan yang atau bahan makanan yang dijual bagus dalam keadaan kering itu contohnya apa ya? Gabah, wonten malih wonten, jagung. Berarti jenis-jenis ngoten niku ya berarti ya. Kenapa? Biji-bijian ya. Beras ya, berarti beras ya. Jadi ketika masuk tangannya apa? Basah. Ma hadzal balal ya sahibat ta'am. Ini basah kenapa wahai penjual makanan? Kata penjualnya, anu Kanjeng Nabi, asobathu sama. Ya, asobathu sama niku bahasane wong mriki. Kalau bahasane Arab ya, asobathu sama ya Rasulullah gitu. Iya kan? Asobathu sama. Kalau mriki asobathu sama. Ketiban apa? Ketiban langit, artinya apa? Ini kehujanan. Kanjeng Nabi ngendika, lima ma wada'tahu fawqa ta'am. Kenapa kau tidak letakkan yang basah itu di sebelah atas? Hatta yarahun nasu, sehingga orang-orang pembeli kamu itu bisa melihat. Kemudian beliau mengatakan, man ghasya falaisa minni. Kalau curang bukan pengikutku. Nah, sekarang gimana kira-kira? Ya. Anu bakul pelem non sewu, kulakan pelem, ya kan? Saya bicaranya bakul pelem diapusi bakul, bukan bakul ngapusi pembeli. Ini bakul ngapusi bakul. Jadi, wong saya dulu pernah lihat natanya itu sebagian bakul, tidak semuanya. Natanya dalam karung itu yang kecil-kecil di bawah. Kemudian makin lama apa? Mungkin besar-besar. Tapi begitu karung dibuka, jreng. Tapi yang ngeri iso ngerogoh pelem, ngisore cilik. Itu yang sekarang terjadi di kotak. Itu ditata sedemikian rupa, nek dibuka sekang kene keton gede, nek dibuka sekang ngisor keton gede, dibuka sisih kene. Kan kotaknya ngaten nggih. Persegi berapa? 84. Kubus lah, kotak lah nggih. Dibuka mriki ya bisa keton gede, buka mriki keton gede, sekang kene keton gede, sekang kene keton gede, sekang ngisor ya keton gede. Neng basar di dudah, tengahe cilik. Ya alhamdulillah, penjualnya yang terakhir kepada kita itu mereka memisah-misahkan, yang besar sendiri, nek pelem ya regane siki pinten? Ya sekitar itulah 12, 13, nek karo tonggo ya 10.000 lah misalnya. Yang kecil nanti sendiri. Jadi hati-hati. Ini dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul perkara yang besar. Tapi sekarang banyak dianggap napa? Sepele. Kangkung, masya Allah. Saya tidak sedang merendahkan para penjual, karena biasanya curang itu dalam masalah napa? Ya jual beli. Ya. Kangkung jabane teh masya Allah apik, ya panganan uang kangkung. Jurune suket, masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau kangkung jarang di daerah sini karena kangkungnya bagus-bagus. Di beberapa daerah saya dapatkan begitu. Jadi kalau di dalamnya itu suket, betul-betul suket. Adol beras campur napa? Watu. Saya tanya, loh, ini mungkin watu pas mepeni kan teng pinggir napa? Di pinggir jalan, mungkin katutan, sebagian sengaja. Itu pengaruh timbangan. Adol dele
Katut karo dele dicampur napa? Jagung. Jagung. Saya juga tadinya mikir, kok bisa ya dele kecampuran jagung. Mulanya kan nggak heran kalau ngeletak tempe kadang onten apa nih? Jagungnya. Iya ya. Dene iso jagung mampir neng dele. Menurut sebagian yang pernah saya temui, memang kadang sengaja dicampuri. Madu dicampur napa? Banyu krambil. Atau dicampur apa itu? Air tebu. Jadi terkadang nanti madunya apa? Jamuran, terjadi fermentasi, banyak. Obat mumet jamu dicampur obat puyeng kimia. Jadi begitu minum jamu langsung wah iso turu nyong ngombe jamu kae. Ternyata jamunya dicampurin apa? Campuri obat. Ujare herbal malah jebule apa? Kimia. Jadi begitulah. Ini perkara-perkara yang Allahul Musta'an banyak. Yang ketiga, hari ini saya memberikan contoh-contoh saja, insyaallah. Yang ketiga adalah dusta, kadzib, ya, kedustaan. Kedustaan itu sesuatu yang besar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman ini banyak disepelekan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalur rajulu yakdzib. Terkadang seseorang terus berdusta, wa yataharral kadzib, dan terus terbiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis di sisi Allah sebagai apa? Pendusta. Tapi zaman sekarang seakan-akan sebagian kaum muslimin, sebagian manusia, kalau tidak dikatakan sebagian besar, mudah sekali berdusta dalam berbagai masalah. Itu namanya kadzib, dusta. Bahkan sampai terkadang mengaku sesuatu yang bukan miliknya dan wani maju neng pengadilan. Nah niku. Nanti di pengadilan nyewa orang untuk bersumpah palsu. Sudah berdusta, bayar orang untuk berdusta lagi. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini dulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap besar, dan memang besar karena sifat seorang yang beriman tidak berdusta. Termasuk nuwun sewu bakul, karena saya juga pernah jadi bakul dan banyak bermuamalah dengan para bakul, pernah merasakan bakulan dan tetap bermuamalah dengan apa? Bakul. Kalau kita belanja, kadang kalau kita ngenyang barang, nawar, apa kata penjualnya? Lah diunggahkan wong 6 BB di nyang pira? Selawe. Padahal belum ada yang nawar. Ya. Lah nyong kulake berae entuk semono jarene. Saya nggak boleh itu kulak segitu yang kamu katakan itu tuh harga kulak nggak dapat saya itu. Padahal kulaknya nggak segitu. Dia kulaknya bukan kiloan tapi kulaknya apa? Kotakan. Dia bilang saya kulaknya orang untuk semono. Padahal kulaknya kotakan bukan kiloan. Sementara dia jual kiloan. Maka ini hati-hati itu. Seakan-akan kita ini terkadang menjadikan dusta itu adalah sesuatu yang biasa. Contoh lagi dusta, acara-acara sebagian acara di televisi. Dusta dengan tujuan apa? Membuat orang ketawa. Itu dusta itu. Bukan komedi.
yang dusta loh. Berusaha menceritakan sesuatu yang dusta sehingga membuat orang ketawa. Ini pahala dosanya sangat besar. Dan ini terkadang dijadikan oleh sebagian orang sebagai apa? Profesi. Wallahu taala alam bi as-shawab. Ini dusta. Kemudian ada juga yang ke berapa? 4. Kasful aurat. Buka aurat. Ini sering saya singgung. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita zaman dahulu itu betul-betul hati-hati sekali dalam masalah aurat. Datang seorang wanita berkulit hitam. Kita sedang tidak membicarakan ras. Cerita dalam hadis. Datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'at imra'atun sauda. Datang seorang wanita yang berkulit hitam. Kemudian dia mengadukan. Sudah sampaikan, sudah kita pelajari bersama, saya kira di Riyadhus Shalihin. Bab tentang kesabaran. Datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni usra. Duhai Rasulullah, saya itu mengalami apa? Sara. Sara itu. Ayan. Iya, ayan. Epilepsi. Jadi kalau pas lagi kambuh, dia nggak ingat apa yang sedang menimpa dia. Kejang. Saya itu mengalami epilepsi. Tolong ya Rasulullah, doakan saya supaya apa? Sembuh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti da'autu laki. Bu, kalau mau tak doakan kamu sembuh, insyaallah. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Tapi kalau kau mau, kamu bersabar atas sakit yang menimpamu dan kamu dapat surga. Pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Sabar dapat sembuh dapat surga. Itu pilihan kita nih. Kita itu milihnya sembuh dapat surga. Sang wanita cuma diberi 2 pilihan. Apa tadi? Didoakan sembuh, tidak didoakan dan bersabar dapat surga. Kata wanita tersebut, asbir. Saya milih bersabar ya Rasulullah. Karena hadiahnya apa? Surga. Beliau berpikir sahabat wanita ini hidup di dunia juga tidak akan lama. Sabar sebentar dapat surga. Sudah. Kemudian beliau minta lagi nih wanita ini. Kata beliau, walakinni atakasyafu ya Rasulullah. Tapi kalau saya lagi kambuh ya Rasulullah, aurat saya tersingkap. Bahasa Indonesia, tersingkap. Ada kata-kata disingkap. Ada kata-kata kusingkap. Ada kata-kata kau singkap. Niku sing paling sopan sing pundi? Tersingkap. Kenapa? Orang sengaja tersingkap. Tidak sengaja kesingkap. Bukan disingkap, bukan kusingkap, apalagi kau singkap. Bukan. Tapi tersingkap. Masya Allah. Tidak sengaja terbuka ya Rasulullah auratku. Doakan supaya ketika aku kambuh, auratku tidak tersingkap. Masya Allah. Lagi lorok mikir aurat. Sedang sakit memikirkan aurat. Siapa? Wanita berkulit hitam. Yang secara naluri mungkin sebagian kita tidak ada ketertarikan. Betul-betul hitam kulitnya, bukan sawo matang.
sauda, hitam. Saya bukan berarti saya tadi tidak ras, tidak. Karena ini kita bicara fitrah. Tapi antum jangan GR dulu, panjenengan jangan GR. Karena biasanya orang-orang yang dengan berkulit hitam pun tidak tertarik kepada orang-orang yang berkulit putih kayak panjenengan. Jadi wah GR yang putih bakal tertarik semua orang. Enggak. Orang-orang Afrika yang mereka rata-rata berkulit apa? Hitam. Kalau ditanya siapakah wanita tercantik menurut mereka, adalah wanita yang hitam. Jadi jenengan mboten payu. Ora kanggo. Saya pernah kalau nggak salah sama laki-laki sana, teman saya Afrika. Ente katanya, ente nggak laku kalau di sana katanya. Masya Allah, nggak laku coba yang. Ya. Dan mereka menganggap semakin hitam semakin cantik. Jadi jangan GR. Makanya buat apa kita bicara ras? Karena kecantikan, ketampanan itu adalah sangat apa? Relatif. Kita tidak bicara itu. Tapi kita bicara, Masya Allah ini. Allah datangkan wanita yang menurut kita mungkin la yustaha atau la tustaha. Sebagian orang tidak selera untuk melihatnya. Tapi ternyata wanita itu masih memikirkan supaya auratnya tidak tertutup. Supaya auratnya tidak terbuka. Matur nuwun. Jenenge ustadz ya kadang salah. Sengaja nih, mboten sengaja, tidak sengaja. Ini betul-betul salah. Saya kan pernah cerita tentang Nabi Musa, kemudian Fir'aun. Maka Fir'aun memukulkan tongkatnya ke laut. Lagi gitu, lagi semangat gitu. Ustadz terbalik, terbalik. Harusnya Nabi Musa memukulkan tongkat, saya sebut Fir'aun memukulkan tongkat. Nah, coba lihat zaman sekarang. Wanita cantik bukan tersingkap, tapi sengaja apa? Menyingkap auratnya. Disingkap. Silahkan kau singkap. Yang dulu di zaman Rasulullah SAW dianggap perkara yang sangat berat. Maka inilah contoh-contoh yang ada sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada istri-istri kita, saudara-saudara wanita perempuan muslimah, untuk betul-betul semangat dalam menutup aurat mereka. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.